Cek cek cek. Yuk kembali lagi di tutorial Python. Setelah tadi kita belajar tentang yang namanya eh, operator aritmatika, sekarang kita akan belajar yang namanya kondisi. Jadi kondisi itu biasanya ya kita gunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau contohnya misalkan teman-teman itu menentukan sebuah nilai 7 itu lebih besar nggak sih dari 8 atau lebih kecil. Nah, gitu kan bisa bisa kita tentukan dengan kondisi ini. Kita menggunakan pemrograman Python gitu. Nah, untuk kondisi sendiri itu ada beberapa kondisinya, yaitu ada if, ada else dan else if, dan ada if else. Kok muter-muter ya? Intinya if dan else itu digunakan dalam beberapa kondisi uh, pemrograman gitu untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang kita akan mulai langsung coding dengan Google Colab, di mana kita akan menentukan seperti yang saya contohkan tadi. Gimana saya mempunyai sebuah nilai yang akan saya isi dengan angka 8 misalkan. Nah, saya akan menentukan 8 itu lebih besar nggak sih dari 5? Contohnya seperti itu gitu. Jadi codingannya cukup mudah. Seperti ini. If nilai itu apakah lebih besar? Sorry, menggunakan lambang ini ya, lebih besar ya. Nilai itu apakah lebih besar dari 5 gitu. Nah, kemudian titik 2. Ketika lebih besar dari 5, maka ini akan ngeprint. Nah, berarti misalkan isinya 8. Maaf, 8 lebih besar dari 5 gitu. Kan misalkan gitu. Nah, terus misalkan saya punya satu lagi nih. Saya punya kondisi satu lagi di mana kita akan coba dulu ya. Kita akan coba dulu ini. Control enter. Nah, ternyata 8 lebih besar dari 5 gitu. Nah, kita akan menentukan apakah eh 8 lebih besar dari 9 gitu. Kita coba, kita bisa menggabungkan if ini. If nilai lebih besar dari 9 gitu. Isinya isinya print 8 lebih dari 9. Terus kita kontrol enter. Maka tetap akan menghasilkan 8 lebih besar dari 5. Nah, misalkan sini kita ubah nih, 9 kita ubah dari 3. Maka akan keluar dua-duanya. Nah, cuma ini harusnya kita ganti 3. Gitu. Jadi punya beberapa kondisi nih yang menentukan. Nah, ini hanya if saja. Terus selain if, kita bisa menggunakan yang namanya if else gitu. Jadi ketika nilai berkondisi benar, maka statement pertama akan dikeluarkan. Ketika salah, maka akan mengeluarkan statement berikutnya gitu. Gitu. Kita akan langsung coding aja ya, daripada teman-teman mungkin pusing dengerinnya. Saya juga pusing dengerin suara saya sendiri. Misalkan gini. Ini if else ya. If else. Kita akan membuat sebuah codingan di mana saya punya nilai yang isinya 3. Ya. Nah, ini saya menentukan kelulusan gitu, di mana nilai itu harus di atas rata-rata atau KKM. Jadi if nilai ini ya, if nilai KKM-nya 7 misalkan. 7. Ya. Titik 2. Ini bukan buka kurung gini ya. Titik 2. Maka print selamat Anda lulus. Tapi jika tidak, else ya. Ini biar sejajar. Print maaf, Anda
Anda, oh maafnya kurang, lulus. Nah, seperti itu. Jadi ketika nilai saya 3 nih, ketika nilai kamu di atas 7, maka Anda lulus. Selamat, Anda lulus. Jika tidak, maka Anda tidak lulus. Kita coba eksekusi. Maaf, Anda tidak lulus karena nilainya kurang dari 3, tidak melebihi 3. Misalkan saya isi 8, coba. Berarti harusnya hasilnya harusnya selamat, Anda lulus kan? Kontrol enter. Ya, selamat, Anda lulus gitu. Jadi untuk menentukan nilai kelulusan gitu bisa pakai Python ya. Nah, ini contoh if else gitu. Gitu kan. Nah, di sini kita akan menggunakan elif. Nah, elif ini itu merupakan lanjutan percabangan dari logika kondisi if gitu. Dengan elif ini kita bisa membuat kode program menyeleksi beberapa kemungkinan gitu. Jadi kalau Senin saya tidak akan kuliah, Selasa tidak akan kuliah gitu, Rabu saya akan kuliah gitu. Mungkin lebih tepatnya kita akan ngoding aja ya. Ini kita akan elif. Kita akan membahas hari kuliah aja. Hari ini adalah hari Minggu ya. Minggu. Kemudian saya akan membuat, jika hari ini hari Senin ya, jika hari ini sama dengan Senin atau hari ini isinya Senin ya, maka print saya akan kuliah. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini aja, sedikit aja. Oke. Terus terus abis itu elif hari ini Selasa ya. Buka titik dulu lagi, maka saya saya akan kuliah seperti ini ya. Nah, elif hari ini sama dengan Minggu. Tipe ya, Minggu kedua, maka saya libur, menghasilkan saya libur. Oke, kita eksekusi coba ya. Kan hari ini hari Minggu nih. Hari ini hari Minggu, dari beberapa kondisi ini mana? Apakah libur, apa kuliah? Padahal secara logika kita menggunakan kondisi di mana Minggu, di mana kalau hari ini Minggu berarti saya libur. Kalau hari ini Senin berarti saya kuliah. Kita kontrol enter. Saya libur. Nah, misalkan nih kita ganti Senin nih. Senin saya akan kuliah. Nah, ini gunanya elif, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahin nih. Bisa tambahin banyak nih sebenarnya. Bisa tambahin banyak, ada Selasa, Rabu gitu ya. Kita coba Rabu, berarti Rabu harusnya kuliah kan ya. Kita coba Rabu. Oke, saya akan kuliah. Seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa kondisi ya. Ini tadi if else, ada if doang, ada if else, ada elif. Nah, ini untuk beberapa kondisi gitu. Ya, teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi. Misalkan contohnya kita akan membuat sebuah aplikasi atau sebuah program yang akan menentukan kelulusan gitu. Menentukan sebuah kelulusan seperti ini tadi, tapi saya ingin nilainya saya masukin ke variabel. Nah, misalkan gini, nilai di sini saya akan buat standar KKM dulu ya istilahnya. Saya ini program kelulusan gitu kan, misalkan saya membuat sebuah variabel yang nama KKM, di mana nilai siswa itu harus lebih dari KKM gitu. Misalkan KKM-nya 7 gitu. Terus
nilai nilai mahasiswa, nilainya ya, nilai siswanya itu cuma 6. Nah, kita bisa mengganti nilainya saja di sini. Misalkan nilai 8 gitu. Berarti bisa di sini jika atau if nilai lebih besar dari 7, maaf, dari KKM ya, karena kita sudah membuat variabel KKM gitu. Maka sorry. Maka print lulus ya. Selain itu maka print tidak lulus. Kita kontrol enter. Apa hasilnya? Salah di sini typo ya. KKM bukan KMM. Kontrol enter. Maka lulus. Terus misalkan hasilnya 3, apakah lulus? Ya, tidak lulus. Seperti itu teman-teman. Jadi inilah kondisi yang akan inilah materi pada hari ini, yaitu kondisi gitu. Jadi untuk teman-teman, terima kasih sudah stay tune di tutorial kali ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa mempelajari Python lebih jauh lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya looping ya, pengulangan. Jadi Gareth Mahendra, terima kasih.